Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daniel Ahmad Clicks ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang perekonomian global dan pengembangannya di halaman 8, lembar ke-8 ya. Ini di halaman 140 Harvey Jurnal. Kemarin kita sudah membahas sekilas tentang efek atau Nixon shock effect terhadap harga emas yang kalau kita lihat di data itu ya cenderung naik ya semenjak tahun 70-an ini ya. Nah, ini sudah benar naik. Artinya kelihatannya agak stabil ini kalau lihat dari grafik ini. Dan kita kemarin juga mencoba memprediksi menggunakan data mining ya dengan algoritmanya linear regression untuk mengestimasi sampai tahun 2021. Lanjutkan lagi. Di samping perannya dalam perekonomian, emas juga memegang peran penting dalam persatuan politik internasional. Ternyata perekonomiannya, politik internasional itu dipengaruhi oleh perekonomian ya di sini dikatakan di sini. Contoh dari besarnya peran emas dalam politik tindakan pemerintah Amerika Serikat yang menginvasi Irak dan Libya di tahun 2003 dan 2012. Jadi ya, karena keduanya ingin menggoyang hegemoni moneter Amerika Serikat. Ya. Mungkin tahun 2003 yang pernah menjumpai peristiwa NATO ya waktu itu menggempur Irak atau mungkin dinamakan perang Teluk Kedua atau keberapa saya lupa, melawan pemerintahan Saddam Hussein yang dianggap membangkang dalam tanda kutip atau menggoyang hegemoni moneter Amerika Serikat. Ya. Hanya di tahun itu info yang kita terima atau info yang beredar di skala global maupun nasional ya mungkin kita hanya mendengar info dari satu sisi saja, satu pihak saja ya. Tapi di teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat ini, saya kira referensi maupun info kita bisa melihat dari sisi yang lain ya. Jadi tidak dari satu info itu kemudian kita beranggapan itu yang benar. Ya sekarang belum tentu ya, karena bisa saja kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan dari banyak sisi lah intinya seperti itu. Oke, di sini dikatakan seperti itu ya. Tahun 2012 itu adalah pemerintahannya presiden atau pemimpin Libya saat itulah Muammar Gaddafi ya. Kenapa? Nah, ini ditulis pada Oktober 2000 Irak mencoba menjual minyaknya dengan euro. Sementara Libya pada tahun 2011 mencoba memperkenalkan dinar emas sebagai mata uang Afrika. Karena itu mereka akhirnya digempur atau di bahasa kerennya itu diinvasi. Ya tentunya kembali lagi tujuannya apa? Yaitu tadi mengembalikan hegemoni dolar di kancah global. Intinya jika ada yang berani melawan dolar dalam usahanya untuk menjadi mata uang tunggal di dunia atau skala globalnya, nah, itu yang terjadi pada Irak dan Libya. Nah, jadi ya kita ya mungkin beberapa dari kita ya punya kesimpulan masing-masing ya. Kita reviewer di sini hanya akan menceritakan saja atau mencoba menjelaskan secara kajian ilmiah ya. Saya tidak akan berusaha tidak menggiring opini supaya kemana-mana ya. Jadi urusan itu
nanti ini kok tidak adil atau tidak, itu ya kita sebagai manusia bagaimana kita memandang, itu saja. Oke, di Indonesia kita mengetahui bersama begitu berkuasanya Freeport McMoran di Papua yang telah melakukan kejahatan lingkungan, kejahatan perpajakan, kejahatan etika dan moral, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia. Yang ini kalau kita baca sejarah memang ya saya bisa reviewer ya bisa memberikan kesimpulan ini tuh kontroversial gitu ya. Kontroversialnya bagaimana ya? Ya banyak referensi-referensi yang bercerita ya. Asal mula Freeport itu menguasai tambang emas di Papua itu. Banyak sekali referensinya, mulai dari pejabat yang mudah disuap, ya pejabat, atau mungkin peristiwa ke-30 SPKI, atau mungkin ada CIA ya, ada ya, intervensi CIA, atau ada campur tangan dari CIA. Itu sebenarnya yang perlu kita teliti gitu. Cuman di sini penulis mengatakan bahwa dengan berkuasanya Freeport di Papua itu memang ini terjadi ya kejahatan ya. Kejahatan-kejahatan ya, ada kejahatan lingkungan, kejahatan perpajakan, kejahatan etika dan moral, kejahatan manusia, dan kejahatan menguras kekayaan manusia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia. Memang kenapa dikatakan misterius dan rahasia, karena kalau kita lihat di media ya, itu memang jarang sekali Freeport ini diangkat sebagai pemberitaan yang populer gitu ya. Ya paling ya kalau kemarin-kemarin terakhir yang reviewer tahu ya hanya penjualan saham kita itu 51%. Itu pun masih dianggap kontroversial, katanya seperti itu. Makanya dikatakan ya misterius dan rahasia itu loh. Nah, ini apa ya yang kita yang jadi pertanyaan kan, itu di sebuah negara yang berdaulat ya, seharusnya kan akuntabilitasnya itu memang harus disampaikan ya, harus ya rakyat tahulah kan gitu. Jadi rakyat itu tidak merasa dijahati atau dibohongi, karena di sini dikatakan ada kata-kata kejahatan. Nah, ini kan berarti kan sesuatu yang tidak baik kan gitu. Kemudian seperti diketahui bersama bahwa kompleks tambang emas Grasberg ya, milik PT FI atau PT Freeport Indonesia di Papua adalah yang terbesar di dunia dengan produksi sebesar 1,4 juta ons atau sama dengan 40,8 ton emas. Di tahun 2011 itu menghasilkan 40,8 ton emas. Jadi kalau PT FI itu PT Freeport Indonesia, aslinya Freeport McMoran, karena berkedudukan di Indonesia namanya Freeport Indonesia. Dan itu yang terbesar di dunia. Jadi ya tidak heran karena memang dari awal mulanya ini itu bukan tambang emas lagi, tapi gunung emas. Jadi yang mungkin umumnya orang seharusnya ini bisa dikelola oleh negara ini gitu, menjadi kekayaan sumber daya alam bagi negara ini seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Jadi kekayaan atau ya sumber daya alam itu memang dikuasai negara untuk hajat hidup orang banyak. Jadi harusnya menguasai negara untuk hajat hidup orang banyak. Ya, secara tertulis kan seperti itu. Tapi ternyata masih menjadi misteri dan rahasia. Ya. Kabut misteri dan keanehan larangan penggunaan emas yang telah dilarang dalam hukum internasional mulai terkuak ketika Presiden Prancis Charles de Gaulle, anggota Senat Amerika Serikat Ron Paul, dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mempertanyakan hal tersebut. Berikut ini dikemukakan kritik mereka terhadap sistem moneter yang berlaku sekarang. Ini pembahasan dilanjutkan nanti ya, karena mohon maaf karena ada azan asar, sholat asar, nah sebaiknya kita beribadah sholat terlebih dahulu.
hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ya setelah sholat asar ya. Jadi ada beberapa kepala negara waktu itu yang mempertanyakan ya tentang misteri dan keanehan larangan penggunaan emas ini, kenapa kok dilarang dalam hukum internasional. Yang menanyakan waktu itu adalah Presiden Prancis waktu itu Charles de Gaulle, anggota Senat Amerika Serikat waktu itu Ron Paul, dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mempertanyakan hal tersebut. Jadi karena aneh tadi itu maka ditanyakan. Dan berikut ini dikemukakan kritik mereka terhadap sistem moneter yang berlaku sekarang. Presiden Prancis Charles de Gaulle waktu itu di surat kabar ya atau media massa The New York Sun tahun 2011 itu mengabarkan bahwa tahun 1965 Februari itu Presiden Charles de Gaulle pernah menyampaikan berkaitan dengan keanehan ini. Dia berkata, the fact that many countries accept is a principle that the US dollar is as good as gold for paying the difference that exists in favor of the US trade balance. The simple fact leads the Americans to get into debt and to get into debt for free at the expense of other countries. Because what the US owes them is paid, at least in part, with dollars that only they can create. They can create ya, dolar they can create ya, mencetak ya. Jadi kenyataannya Amerika itu memimpin ya, hutang ke hutang ya, hutang ke hutang. Jadi Amerika itu bisa membeli sesuatu, membeli ke negara lain ya, dengan menggunakan dolarnya gitu. Jadi nggak perlu pakai emas gitu. Kemudian considering the serious consequence and the crisis that would arise under such a system, we think that measures must be taken in time to avoid it. We consider necessary that the international trade be established as it was before the great misfortunes of the war on this indisputable monetary base, one that does not bear the mark of any particular country which base in fact nobody can image. One can have any real standard greater than other than. Dia mengatakan di akhir perkataannya itu belum ada orang membayangkan apa standar yang tepat itu selain emas gitu untuk bertukar ya, untuk menukar atau jual beli. Emang karena dari zaman dahulu logam ini itu emas itu dan perak itu ya seperti itu terus dari dulu ya, masih utuh, hanya berubah ketika dirubah-rubah aja bentuknya, tadinya emas masih berupa biji, kemudian dijadikan batangan, dijadikan uang, dijadikan dinar, dijadikan dirham, dijadikan gelang, kalung, anting-anting, nah seperti itu. Makanya dia beranggapan kenyataannya tidak ada orang yang bisa membayangkan apa yang tepat menjadi standar selain emas, gitu, lebih baik dari emas. Then gold kan, criterion other than gold. Then itu kan berarti kan lebih dari emas. Nah, apa konsekuensi serius dan krisis yang akan terjadi di bawah sistem moneter internasional yang telah Presiden Charles de Gaulle ingatkan di tahun 65? Ya, keruntuhan sistem moneter internasional yang mungkin lebih tepat disebut sebagai melelehnya uang. Melelehnya uang itu berarti nilainya semakin jatuh ya. Semakin ya efeknya mungkin ke inflasi kan, semakin banyak uang beredar namun barang yang beredar itu lebih sedikit ya. Jadinya inflasi, harga barang akan membumbung naik ya, apalagi harga emas yang seperti itu bagi standar ya.
The financial meltdown akan menjadi momen yang dramatis karena mereka yang mempunyai uang asli akan bertahan darinya dan para spekulator yang sukses mengeksploitasi nilainya uang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi ini dikatakan uang asli. Uang asli itu kembali lagi berarti uang itu memiliki dua nilai, ekstrinsik dan intrinsik. Ini yang akan bertahan, ya. Yang akan dianggap bertahan ketika nanti fiat money atau uang kertas ini akan benar-benar runtuh sistem seperti ini. Ya. Nah, jadi intinya yang menyimpan emas atau menyimpan uang emas yang memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik itu tadi. Masyarakat luas akan kehilangan kekayaannya dan terjebak dalam kebangkrutan moneter. Nah, ini jadi yang masih bertahan dengan fiat money ya akan seketika itu akan ya namanya tadinya memang tidak punya nilai intrinsik kan. Begitu ketahuan ini itu hanya selembar uang kertas tanpa ditopang apapun ya karena tidak ditopangi oleh emas atau barang yang berharga atau barang standar untuk mencetak mata uang ya udah uang yang dipegang tadinya misalnya Rp100.000, Rp20.000, Rp50.000 saat itu juga ketika ini runtuh sistem ini tidak akan laku dan mungkin jauh-jauh menjadi lebih miskin kan seperti itu. Mereka akan terperangkap dalam parade kertas ya, dalam parade kertas yang tidak bernilai sebagai uang. Katastrofa sosial pun tidak terhindarkan. Jadi ya kita semoga aja ya tidak sampai seperti itu dan sudah banyak yang sadar ya karena nanti dengan kita membahas ini kita bisa mempersiapkan ya kalau misalkan sistem ini benar-benar akan seperti itu kita minimal sudah siap sedikit. Pada April 2002, anggota Senat Amerika Serikat Ron Paul mengirimkan surat seperti di bawah ini kepada Kementerian Keuangan Amerika Serikat dan The Federal Reserve atau The Fed dan menanyakan mengapa IMF melarang mata uang yang didukung oleh emas sebagai negara anggotanya tahun 2002 ya. Tahun 2002 itu masih ada yang Amerika Serikat ini ya. Masih ada yang mau mempertanyakan ya. Hebat ini. Nah, suratnya seperti ini. Mungkin lebih ke arah protes. For Section 2 IMF's Articles of Agreement. As you may be aware, this language prohibits countries who are members of the IMF from linking the currency to gold. Thus, the IMF is forbidding countries suffering from erratic monetary policy from adopting the most effective means of stabilizing their currency. This policy could delay a country recovery from an economic crisis and retard economic growth, furthering economic and political instability. I would greatly appreciate of an explanation from both the Treasury and the Reserve of the Russians. The United States has continued to acquiesce in the mesh with policy. Please contact Mr. Norman Singleton, my legislative director, if you require any further information regarding the request. Thank you for your cooperation in this matter. Jadi dia ya ini saya simpulkan dikit ya. IMF memang cenderung memaksakan ya untuk melarang ya. Nah, padahal di sini dikatakan kita menyumbangkan kalau misalkan pakai emas itu kan lebih stabil kan, ekonominya lebih stabil dan jauh dari krisis. Nah, ternyata surat tersebut hingga saat ini belum dijawab oleh Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat yang merupakan milik swasta. Nah, dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat karena memang tidak ada penjelasan jujur selain fakta bahwa uang asli emas akan menyingkirkan uang palsu
Jadi seperti ini ya, di sini The Fed, ya, The Fed itu bank yang berhak mencetak uang dolar Amerika Serikat yang ternyata milik swasta ya, bukan milik negara, yang mungkin tanggung jawabnya itu independen dan mungkin lebih mengatur perekonomian di Amerika sana ya, termasuk global, karena kan seluruh dunia sekarang ini transaksi kan sebagian besar pakai dolar. Jadi kebijakan apapun yang dikeluarkan The Fed itu secara nggak langsung juga akan berpengaruh kepada perekonomian secara global. Ya. Jadi di penulis ini menganggap data konservasi yang sudah ada di sini, termasuk tadi protes dari Ron Paul, itu memang tidak penjelasan yang jujur gitu, karena menganggap bahwa The Fed atau orang-orang yang bergerak di bank atau pemilik saham bank ya, atau kalau orang sekarang nyebut itu bankir skala global itu tahu, karena nanti memang akhirnya endingnya itu uang asli atau uang emas ya, yang dari emas kayak dinar gitu, dan perak ya, itu kan menyingkirkan uang palsu gitu. Jadi mereka lebih tahu gitu, tapi ya itu disembunyikan. Dari sini kan kita tahu. Karena apa? Karena memang tidak dijawab gitu loh. Tidak ada penjelasan yang jujur gitu. Nah, pada tahun 2004, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga melancarkan kritik bahwa sistem moneter yang berlaku sekarang ini adalah tidak adil. Untuk menghapus ketidakadilan tersebut, ia mengusulkan agar dunia kembali pada emas dan perak sebagai alat tukar. Ya, pemikirannya sama seperti Muammar Gaddafi, ya, pemimpin Libya yang meninggal dunia ya, karena diberontak oleh rakyatnya sendiri. Nah, kan kabarnya itu rakyat yang mana yang memberontak itu juga perlu ditelusuri ya. Oke. Menurut Mahathir, penggunaan uang kertas telah merangkap dunia terhadap agenda Barat yang coba menguasai dunia dengan menggunakan sistem keuangan yang berat sebelah. Ya, berat sebelah itu maksudnya kan tidak adil ya. Timbangan itu berat sebelah, berarti kan ada yang nggak beres. Merangkap dunia. Kedua, penggunaan uang kertas telah menyebabkan kegiatan jual beli atau yang mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem keuangan dunia. Ya, ada hubungannya, berat sebelah tadi itu. Ketiga, uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik yang kemudian menyebabkan nilainya susut dengan kadar yang begitu besar. Ya, kita kembali ke grafik kemarin itu ya. Kita bisa mengestimasi harga emas sampai tahun ini, tahun depan itu akan naik apa turun, itu kan kelihatan melalui data mining yang kita lakukan. Dan berdasarkan berbagai implikasi dan kritik di atas, diperoleh berbagai kemungkinan alasan pelarangan penggunaan emas dan ketertarikan Amerika Serikat untuk mengatur cadangan emas negara-negara di dunia sebagai berikut. Jadi setelah melihat implikasi, setelah melihat kritik yang dilancarkan oleh beberapa pimpinan, setelah melihat fakta-fakta di lapangan tentunya ya, ini penulis menyimpulkan, satu, untuk mencegah kemungkinan emas digunakan sebagai uang yang dapat mengancam dan menyebabkan lelahnya sistem moneter fiat. Jadi kalau ini ketahuan sistemnya ya, bahwa memang uang kertas itu tidak ada nilai intrinsiknya, saat itu juga masyarakat global akan beralih ke emas. Ini yang rugi adalah para bankir global tadi itu yang pertama kali mencetuskan sistem ini, yang puncaknya di Bretton Woods itu. Dua, ketika negara-negara anggota IMF menaruh 25% cadangan emasnya dan pada IMF dan mulai mengambil berbagai pinjaman dari IMF yang dilindungi cadangan emas, maka mereka telah memberikan informasi strategis mengenai cadangan emasnya. Jadi ya saya bingung ini ya. Bingung dengan kata-kata ini ya, jadi penulis bingung, verifier ini bingung dengan kata-kata. Ya. Dan mereka mulai mengambil berbagai pinjaman dari IMF yang dilindungi emas. Ini berarti pinjam uang, fiat money tadi itu ya, uang kertas ya. Kemudian maka akan menjadi mungkin bagi mereka untuk terus menyimpan lagi cadangan emas mereka pada IMF. Oh ya, jadi ini mungkin karena aturan tadi itu, karena ada larangan dipaksa dalam tanda kutip, dilarang pakai emas, akhirnya mereka menaruh emas sebagai IMF, kemudian IMF mengeluarkan semacam nota atau kwitansi, dan itu sebagai alat tukar. Ya.
Jadi dengan seperti itu IMF bisa tahu cadangan emasnya. Oh, oke. Dan nomor 3, apabila mereka menyimpan emasnya, maka bagaimanapun juga mereka tidak dapat menggunakan untuk hal yang dapat menguntungkan mereka. Nah, jadi dianggapnya kalau kita itu menyimpan emas dan emas, kita nggak bisa selama kita menjadi anggota IMF, kita nggak bisa menggunakan emas itu untuk hal yang menguntungkan, termasuk yang mungkin jual beli tadi itu. Nah, ini ada hubungannya itu mengapa dulu mungkin Bung Karno di tahun berapa saya lupa itu pernah keluar dari IMF, Bank Dunia bahkan PBB. Ya beliau sebenarnya ini di sini nggak ditulis ya di paper ini, kayaknya protes dari Bung Karno Presiden Indonesia waktu itu tidak ditulis, tapi ada pidatonya. Saya masih ingat itu ya, dengan kata-kata beliau yang mengatakan I hate imperialism, I detest colonialism, dan seterusnya. Itu ada di YouTube, ada videonya pidato Bung Karno ketika menentang ketidakadilan ini. Ya. Dan dengan demikian, ketentuan pasal-pasal persetujuan IMF telah membuka jalan bagi Amerika Serikat pada akhirnya dipercaya dengan menyimpan sebagian besar cadangan emas di dunia. Ya, saya tidak tahu, atau reviewer tidak tahu di lapangan itu, kalaupun dilakukan voting, disuruh memilih apakah ini tuh tidak adil atau adil ya. Ya mungkin nanti teman-teman sekalian atau viewer ya bisa berikan komen di bawah. Ya itu aja, apakah ini itu adil atau tidak adil sistem ini. Jadi ya tidak ada paksaan untuk, karena kita menggali secara ilmiah saja. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai sekian. Subscribe ya, dan kasih komen dan like supaya nanti kita bisa bareng-bareng berdiskusi ya, tetap di channel Ahmad Clicks atau Ahmad K. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.